orang-orang yang membangun rumah tangganya, ya, kehidupan dalam langkah pernikahannya sampai dia berjalan dalam ketakwaan kepada Allah, sebetulnya nggak sulit tentang dunia, gitu. Jadi mohon maaf nih kalau dengan kalimat ini barangkali kurang menyenangkan, gitu kan? Kalau ada persoalan yang tidak pernah tuntas, padahal mungkin secara materi tercukupi, gitu kan? Masya Allah, kedudukan tinggi, tapi nggak tuntas nih. Boleh jadi yang dibutuhkan tuh bukan harta, bukan tingginya kedudukan Anda, yang dibutuhkan ketakwaan Anda kepada Allah. Itu saja. Ya, menyadari bahwa pernikahan ini adalah bagian dari amanat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga ini amanat, setiap amanat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mengerti berumah tangga itu adalah ibadah, maka kita akan jaga cara kita beribadah kepada Allah. Anda kan kalau sholat, Anda jaga rukun dan syaratnya kan? Nah, rumah tangga itu ada rukun dan syaratnya. Kan waktu mau nikah kan ada rukunnya, ada akad itu kan, syaratnya juga ada kan? Bukan cuma mahar kan, ada 2 saksi itu kan, kemudian juga ijab qabul dan sebagainya, itu kan terpenuhi. Nah, itu pembukanya, ya kan? Dalam perjalanannya pun itu harus dijaga, karena kalau memahami pernikahan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka dijaga cara kita ibadah. Ya, jaga, jangan sampai ya terkena sesuatu yang kotor atau melanggar ketentuan ibadah. Nah, ini kalau dipertahankan, maka apa yang terjadi? Allah anugerahkan segala kemuliaan untuk mengabadikan kehidupan keluarga ini sampai dengan kehidupan di akhirat. Ya, kalau kita baca Quran surah ke-52 misalnya At-Tur ayat 21, Allah tegaskan di situ, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan para orang tua yang beriman itu menjaga iman. Jadi berkeluarga itu dengan imannya. Ya, bukan cuma dengan hartanya. Kalau dengan harta ya banyak yang bisa begitu. Dengan berkeluarga itu dengan imannya. Lalu iman diimplementasikan dalam bentuk amal saleh. Amal saleh suami kepada istri dalam bersikap, fa'ashiruhunna bil ma'ruf, Quran surah keempat ayat 19. Demikian sebaliknya dengan anak-anak dan sebaliknya. Maka apa yang terjadi? Kalau orang tua mampu begitu, diwarisi oleh anak demikian, diniatkan karena imannya, maka mereka akan dipertemukan kembali di satu tempat di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, satu keluarga besar. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan semua kegiatan berkeluarga itu dinilai langsung oleh Allah untuk mewujudkan pertemuan itu, karena dilakukan dengan iman, maka jadi ibadah. Kullu imri'in bima kasaba rahin, tapi itu pilihan. Kalau Anda merasa itu hanya untuk melakukan kegiatan duniawi saja, hubungan seksual saja, ya mencari materi saja, itu pilihan Anda. Silahkan saja, itu pilihan Anda. Tapi pada saatnya sadari kata Allah, Anda akan pulang, Anda akan meninggal. Makanya patut bertanya, setelah meninggalkan dunia ini ketemu lagi nggak? Ya kan? Satu masuk ke alam kubur, ya itu saja kan sudah nggak ada aksesnya, ya kan? Untuk bertemu kembali, paling dijarahi balik lagi dan sebagainya. Nanti di akhirat ketemu lagi nggak? Itu poinnya. Nah, berbahagianya kita, Allah itu Tuhan kita yang Maha Esa, lengkap menyampaikan dalam Quran. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menyampaikan runtutan kehidupan kita secara detil dan lengkap. Dan itu diminta bahkan oleh Allah langsung. Silahkan riset, silahkan pelajari dari kedalamannya, kebahasaannya, ya dari logikanya, dari runtutannya, silahkan. Dan tidak ada satupun yang sempurna Al-Quran, karena ini firman Allah. Gitu. Ya, maka poinnya apa? Itu pilihan. Tapi kalau Anda memang berpikir dan ingin mengabadikan ketenangan duniawi ini untuk mendapatkan kemuliaan akhirat, maka niatkan sebagai ibadah. Dan jalannya akan berbeda. Ya, bahkan nanti ada yang tertinggi itu disambut oleh para malaikat. Allah perintahkan setiap malaikat berdiri di pintu surga untuk menyambutnya. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ya kan? Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada satu keluarga besar yang masuk dari surga Aden. Satu keluarga. Ya, ada suami dan istrinya, ya. Bahkan ayah ibunya, suami istri, ayah ibu, dan keturunan ke bawahnya anak cucu. Keluarga besar masuk, masya Allah. Ya, saat masuk itu Allah perintahkan pada malaikat berbaris di pintu surga, sambut mereka dan selamati. Maka malaikat menyelamati mereka dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, Anda sabar dalam menjalani kehidupan di dunia. Sabar, karena sakinah itu kan lekat dengan persoalan. Maka Anda sabar menunaikan sholat, sabar tahajud, sabar berpuasa sunnah, sabar berdoa kepada Allah, sabar dengan qanaah atas rezeki yang Allah berikan, ya kan? Ya, sabar membina kehidupan rumah tangga. Lakukan karena Allah. Kalau cuma karena peran suami dan istri, capek rumah tangganya.
Tapi kalau dilakukan untuk menaati Allah, ada keringanan nantinya. Gitu. Kalau semua ditampilkan seperti itu, capek hidupnya. Tapi kalau kita lakukan lillah, sudah Allah yang titipkan, ya jalani dulu aja. Bismillah, pelan-pelan. Dia akan ketemu jalannya, Allah akan arahkan pada kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu poinnya. Ya. Maka malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Sekarang nikmati hasilnya. Fa ni'ma uqbad dar. Silahkan nikmati tempat terindah ini yang belum pernah dijamah dirasakan oleh siapapun. Ya, dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi poin pertama, bila kita ingin membuka kehidupan rumah tangga yang baik sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, suami, istri, maka yang pertama, bangun visi kehidupan itu sebagai ibadah. Sebagai anak, rasakan itu senang ibadah. Ibadahnya apa? Allah perintahkan dengan menaati orang tua. Kepada ibu bagaimana? Itu diletakkan setelah tauhid loh. Ya, di Quran surah 17 ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, itu tauhid. Wa bil walidaini ihsan. Dan bakti pada orang tua. Jadi bakti pada orang tua diletakkan setelah tauhid. Makanya nilainya tinggi. Anak yang selalu berbakti pada orang tua, ayahnya, ibunya, terutama ibu itu, dekati, sayangi, muliakan, berikan apa yang mampu kita berikan. Itu ridha Allah turun. Karena letaknya itu dekat sekali antara tauhidullah, menaati Allah Subhanahu wa taala, bertuhan kepadanya. Setelah itu dilekatkan, Allah perintahkan untuk ibadah. Ibadah pertamanya apa? Setelah bertuhan. Bertuhan itu membuktikannya dengan salat. Itu ada di Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudah kita salat, menyembah, bertuhan kepada Allah, diperintahkan kita. Hal pertama yang dilakukan sebagai implementasi salat, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dampaknya kepada khalayak luas dari makhluk Allah, orang tuamu dulu. Ya, jangan sampai baik pada orang tua orang lain, baik pada orang lain, pada orang tua sendiri ada masalah. Ya, wabil walidaini ihsana. Ya, bahkan walaupun dalam keadaan sepuh, ya terus hormati, sayangi, muliakan, itu dampaknya ke rumah tangga apa? Luar biasa. Dampaknya kepada pribadi kita bagaimana? Luar biasa. Ya. Adik-adik yang sedang belajar, teman-teman misalnya, minta ridha ayah, ibu, ya. Saya melakukan demikian. Minta ridhanya, minta doanya, dan dampaknya luas sekali, besar sekali. Ada ketenangan, kedamaian, ketentraman, keyakinan, ya. Dan Masya Allah, ya, babnya ke depannya kesuksesan, kebahagiaan. Itu poinnya. Boleh jadi Allah akan cukupkan. Pokoknya kalau diarahkan ke ibadah, Allah berikan qanaah. Setiap rezeki kita syukuri. Nanti ujung-ujung di akhir puncaknya itu semua kenikmatan datang. Bahkan ada yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasa-rasanya dimudahkan oleh Allah. Bahkan ada yang tidak membeli gitu, ya. Itu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, tapi dasarnya dibangun untuk ketakwaan. Itu pun dibangunnya ketakwaan, tapi ibadah lagi. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Bagian pertama yang kita pelajari dari fikih kehidupan berumah tangga untuk semua, bukan hanya untuk yang mau menikah. Ini babnya untuk semua. Dan semua kita kan berasal dari madrasah pertamanya di rumah, ya kan? Anaknya, bapaknya, ibunya, suami, istri, dan sebagainya. Maka hal pertama, niatkan kehidupan berkeluarga itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah kepadanya. Setelah itu, lihat perannya yang Allah titipkan kepada kita apa. Saya laki-laki, oke, berarti laki-laki sebagai anak pasti itu. Ya, karena lahir kan di atasnya ada ayah dan ibu. Setelah itu jadi apa? Ya, di suami misalnya kan. Nah, dari suami perannya bagaimana? Jadi ayah perannya bagaimana? Demikian yang perempuan sampai dengan ke atasnya. Dan itu lengkap tuntas babnya, sampai contohnya. Sampai contoh, Masya Allah, di Islam itu. Sampai sejarahnya. Ya, jadi pedomannya di Quran ada, penjelasannya di sunnah ada, contoh idealnya ada. Ini kehidupan Nabi, dari mulai jadi anak sampai ke atas jadi kakek. Kemudian dari untuk perempuan istri-istri beliau, makanya disebutnya Ummahatul Mukminin, ibunda kita. Ngambil contoh ke atas. Setelah itu lihat sirahnya seperti apa. Lengkap. Coba tunjukkan. Setidaknya kepada kami saat ini, di mana ada ajaran yang begitu lengkap dari panduannya, ya, kemudian contohnya, tokohnya bukan fiktif, ada sejarahnya bisa dilacak. Tuh. Jadi kurikulum di Islam itu sangat lengkap. Tinggal bagaimana umat Muslim, ya, itu bisa mengimplementasikan semua tuntunan itu dalam wujud kehidupan yang nyata yang kita alami saat ini. Ya, ini nasihat juga untuk pribadi, untuk kita semua. Sama saja, saya juga demikian. Ya, para ustadz yang lain, para kiai juga sama saja. Ya, tidak akan pernah bisa melewati bab-bab ini. Ya, apa dikira misalnya bahkan seorang nabi pun tidak punya persoalan dengan istrinya, kan? Ya, bahkan kalau tarik ke atas, ya tarik ke atas lagi. Era-eranya misalnya bahkan jauh ke Nabi Nuh alaihissalam. Dan persoalan pertama ketika Nabi Adam diciptakan kan dengan pasangan. Ya, di tempat latihan di surga itu. Kan dengan pasangan juga. Nah, itu pasti akan turun ke bawahnya. Ya, babnya banyak sekali kalau kita teruskan lagi, banyak sekali. Ada suaminya sukses, setan datang lewat suami, mental datang ke istri, hati-hati. Ya, kadang-kadang ya untuk korupsi misalnya yang era-era kekinian, dorongannya bukan berarti dari
Dari pekerja yang laki-lakinya saja, mungkin masuknya lewat ibunya, lewat istrinya, bisa jadi lewat anak, ngasih hadiahnya ke anak, ya, ke suami mental, masuknya lewat dapur istri, dan sebagainya. Hal-hal demikian tuh. Nah, karena itu pesannya apa? Quran surah ke-66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, hei, semua anggota keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari ancaman neraka. Jangan sampai di dunia merasakan seakan nikmat, di akhirat terancam. Kan dunia sementara. Ya, kan sudah paham betul itu, kita itu meninggal. Sadarilah. Ini kan malam nih waktu Indonesia ya, bagian barat. Coba sebelum tidur renungkan. Kan mau meninggal. Terus setelah itu mau apa? Lalu tarik balik. Apa yang selama ini dilakukan? Yang dikumpul-kumpul itu buat apa sih? Ya kan? Buat apa? Semua capaian yang mau diharapkan itu. Islam tuh elegan sekali. Capaian itu baru punya nilai setelah berwujud amal soleh.